Hai sobat Taman Sakti dimanapun berada. Video ini adalah video tip bisnis lagi, gimana gua dalam tempo belum 1 tahun sudah bisa punya restoran di Bali, padahal modal gue cuma 2 juta waktu gue pertama kali merantau, dan gimana dalam tempo 4 tahun gue bisa punya hotel ini. Oke, so jangan kemana-mana. Halo sobat Taman Sakti, sebelum gue mulai, temenin gue dulu yuk. Gue kudu beli telur nih. Telur ternyata habis, Jack. Jadi untuk sarapan susah nih, sarapan tamu-tamu, sarapan gue juga. Gue mesti beli telur deh, ikut ya. Kita beli telur dulu. Beli telur, kalian lihat nih gimana situasi Ubud pagi-pagi ya. Sekarang baru jam 7.15, setengah 8 lah. Setengah 8 kita lihat kondisi Ubud gimana nih, PPKM dan setengah 8. Apakah rame atau pasar? Kita lihat ya. Kita nyampe di pasar Ubud, guys. Pasar Ubud. Pasar Ubud rame tuh. Ya, lumayan lah. Cuman kayaknya kalau yang belanja cuma sendiri aja tuh. Biasanya kan agak lebih rame kalau karena yang belanja 2 orang, 3 orang, rame-rame gitu ya. Misalnya ngajak anaknya kan. Kayaknya sekarang cuma sendiri deh. Jadi nggak begitu crowded. Good, very good. Ya, sekarang ke tempat kopi telur. Oh iya, ini gua kalau beli nasi kuning sini guys. Ini nasi kuningnya enak dan murah nih. Nih tuh, 5.000. Gue beli nasi kuning sih itu biasanya. Sekarang kita beli telur ya. Oke guys, telur udah dapat. Sekarang kita pulang balik ke hotel. Pagi ini agak mendung. Halo sobat Taman Sakti dimanapun Anda berada. Ya, video ini adalah sekali lagi udah lama kita nggak bicara mengenai tip bisnis gue. Oke. Kenapa ini muncul kembali? Karena gue kemarin ini gara-gara banyaknya peraturan baru dan lain-lain mengenai travel to Bali dan segala macam. Banyak teman-teman gue di sini khususnya yang jadi apa ya? Yang jadi galau gitu. Jadi, aduh gimana nih? Jadi nggak bener nanti Agustus dibuka, paling nggak lagi. Lalu gimana dengan kita segala macam, banyak lah begitu. Belum lagi dengan vaksin, ada yang bilang bener kasih vaksin nih. Jangan kan banyak isu-isu juga bahwa vaksin ini nggak bener dan lain-lain. Ada yang bilang mempercepat mutasi virus lah dan lain-lain. Lalu gue pikir, oh iya ada satu hal yang gue lupa cerita. Ingat kan video-video gue yang lama mengenai sejarah gue merantau nih kayak gini. Ya, gimana gue dalam sebelum 1 tahun gue bisa punya restoran di Bali. Padahal seperti yang gue ceritain kan, gue merantau ke Bali ini modal gue cuma 2 juta gitu loh. Tapi gimana kok belum 1 tahun gue udah punya restoran. Habis itu dalam 4 tahun gue bisa punya ini hotel di Ubud gitu kan. Gimana itu caranya gitu. Gue pikir-pikir apa yang gue lupa ceritainnya. Ada satu yang mendasar semuanya sebelum kita bicara mengenai harus kerja keras, harus konsisten dan lain-lain itu. Yang teman-teman sobat-sobat Taman Sakti lainnya udah menyimpulkan dari melihat video-video gue yang lewat. Ada satu yang gue lupa, yaitu adalah masalah fokus. Kita fokus kok Pak, kita kalau ngerjain sesuatu fokus. Ya benar, tapi ada bukan hanya sembarang fokus, yaitu adalah fokus hal yang kita bisa kontrol. Ya, mungkin banyak sobat Taman Sakti juga udah, ya gue pernah dengar itu. Ya, tapi kadang-kadang suka lupa dalam pelaksanaannya. Ya, fokus terhadap hal yang bisa kita kontrol. Ibaratnya begini deh. Misalnya kita naik apa ya? Naik mobil. Misalnya kita naik mobil. Ya, kita naik mobil. Saya ngeliatnya ada 3 penglihatan di situ. Satu sebagai driver, satu sebagai penumpang, satu yang ngeliat itu mobil dalam, yang ngeliat itu mobil aja ya. Ya banyak sih analoginya, ada yang bilang
contoh pesawat, ada yang contoh orang nonton sepak bola, ya kan, ada pemain, ada pelatih, ada penonton, banyak sih analoginya. Tapi saya suka pakai yang mobil, ya. Jadi mobil itu ada driver, ada penumpang, ada yang lihat. Oke. Nah, driver ada yang bisa kontrol. Ya, dia bisa kontrol. Wah, ada lubang di sana, kita ke kiriin, ada kanan. Itu adalah driver. Dia ngatur kecepatan juga, dia ngatur kendali juga. Oke. Penumpang, ya, dia paling mentok tuh hanya bisa bisikin. Hati-hati ada lubang sebelah kiri, hati-hati ada lubang sebelah kanan. Tapi selebihnya dia pasrah. Berharap moga-moga tuh driver dengar apa yang kita bilangin. Dan ada lagi orang cuma ngeliat dari luar, "Wih, itu mobil jalannya cepet loh," gitu. Nah, dari 3 hal ini kita cukup fokus ke hal kalau sesuatu yang kita bisa kontrol. Gua nggak mau buang waktu terhadap sesuatu yang nggak bisa gua kontrol gitu. Buat apa gitu? Itu cukup sesuatu yang gua udah dapat. Itu cukup sesuatu yang gua terima. Langsung gua pikirin gimana caranya terhadap kondisi ini. Udah, tapi gua tetap fokus di yang gua kontrol. Yang ininya nggak usah gua pikirin, orang gua nggak bisa kontrol juga. Ngapain gua buang waktu? Ingat, siapapun kita, baik si Oki, ya, baik pun sobat Taman Sakti lulus semua, baik pun si Mark Zuckerberg yang punya Facebook, maupun Bill Gates, siapapun itu, modalnya cuma satu, tetap 24 jam satu hari, ya. Itu modal kita. Nah, sekarang tinggal kita deh ngaturnya gimana nih. Kalau dibilang mereka modalnya gede, kita kecil, nggak ada yang modalnya gede dari awal. Kita lihat band aja deh, yang paling gampang. Band Slank itu bolak-balik ditolak dulu. Manggung nggak ada penonton sampai dia suka dulu bawa penontonnya sendiri, teman-temannya dia, ya, anak-anak percik atau apa yang suka nongkrong di foto itu dibawa untuk nonton. Itu kalau nggak salah baru tahun 90 apa, pokoknya dia kayak 7 tahunan deh. Baru 7 tahunan baru akhirnya dia bisa masuk ke rekaman. Setelah ganti personel, pernah si Bim Bim itu cuma satu, tinggal satu-satunya di Slank, nggak ada lagi, personelnya udah pada keluar gitu loh. Itu ininya dia, gigihnya dia, ya. Siapa lagi, semua itu start dari awal. Dulu Dewa pernah naik angkot segala macem, bawa itu apa demo, ya. Si siapa lagi, yang pencipta Apple, ya, Steve Jobs, mulai dari garasi, ya kan, dari garasi dia cari investor dan lain-lain, akhirnya dapatlah Apple One. Udah ada filmnya kok, tinggal lihat aja, ya, tentang Steve Jobs. Siapa lagi ya, ya, Mark Zuckerberg sendiri dari kos-kosan di asramanya dia kan. Tapi coba lihat kesamaan dari semua mereka itu. Mereka fokus ke yang mereka bisa kontrol, ya. Misalnya kayak si Steve Jobs, ya, mereka fokus dengan pembuatan komputernya itu, ya. Kalau si Bill Gates ya fokus dengan softwarenya, gitu. Dia nggak mikirin yang lain-lain, ya. Kayak si anak-anak band, kayak si Slank dan Dewa itu dia fokus dengan gimana musiknya, dia nggak mikirin yang lain. Ya, sekarang aja misalnya ada tiba-tiba Dani udah bicara soal politik, itu nanti. Cukup kita dapat informasi, bulan ini nggak jadi buka, jadi bukanya itu adalah bulan Agustus. So, oke, gimana nih? Atur strategi. Promo lagi kayak kalau yang bookingannya belum penuh, atau apa kayak misalnya dia bergerak di hotel juga kayak gue, ya. Promo lagi kayak banting harga lagi kak, atau apalah, bikin paket-paket yang menarik atau apa gitu loh. Bisa. Kenapa gue bisa bilang bisa? Ya buktinya gue bisa. Buktinya gue udah fully book sampai November. Berarti kan bisa. Kalau gue bisa, kenapa lo nggak bisa? Emang tamu di Bali ini cuman yang tinggal di tempat gue aja kan, nggak banyak gitu loh. Itu contohnya kalau dalam penginapan. Tentu bisa disesuaikan dengan bidang kalian. Jadi maksud gue gini, gue balik lagi ke intinya, fokus terhadap yang Anda bisa kontrol. Yang Anda nggak bisa kontrol cukup sebagai informasi, lalu tinggal atur strategi, ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Fokus aja yang bisa kita kontrol. Contohnya kayak hidup kita, kesehatan kita, itu kan yang bisa kita kontrol. Ya udah, fokus di situ. Lalu sama fokus apa yang kita punya. Kayak gue, yang gue bisa kontrol ini kan setidaknya Taman Sakti gue ini nih, ya, resort gue ini yang gue bisa kontrol. Ya gue fokus di sini. Apa gue mau kasih gratis tamu? Apakah gue kasih one night free kalau ngambil seminggu atau apa? Ya itu bisa yang gue kontrol. Tapi mengenai persyaratan datang ke Bali nya gue nggak bisa kontrol. Jadi gue kasih kompensasi, gitu loh. Ya, tapi contohnya seperti itu. Misalnya sekarang ini lagi contoh lagi, satu lagi terakhir sebelum gue tutup, gue nggak mau panjang-panjang video ini. Misalnya sekarang kita tahu semi lockdown lah, bisa dianggap ini ya, semi lockdown, maksudnya dianjurkan orang untuk tidak berkeliaran. Berarti apa? Berarti akan banyak tamu-tamu gue spend waktu di Taman Sakti. Berarti gue mesti pastikan semua fasilitas gue tuh on, air selalu bersih, kolam renang selalu mengalir, pokoknya menarik sehingga mereka bisa enjoy di swimming pool, wifi
tetap mantap supaya mereka bisa mungkin nonton Netflix atau tetap kerja ya kan. Ya 90% dari tamu gue tuh ada freelancer ya, setidaknya itu gitu loh. Terus siapin nomor telepon restoran juga, walaupun mereka jadi bisa Gojek, tapi kalau bule kan susah, bule kan nggak bisa dapat Gojek ya, handphone mereka nomor luar negeri, jadi mereka nggak bisa aplikasi Gojek gitu. Nah, jadi kita siapin, kita yang nyiapin gitu loh ya, kayak gitu. Jadi kita fokus apa yang bisa kontrol untuk mengkompensasi kondisi gitu. Gimana nih? Nah itu aja ya, gue nggak akan lama-lama. Coba renungkan, bagus kalau yang tidak terlupa, tapi bagi yang terlupa tentang hal ini, fokus apa yang bisa kontrol, coba atur lagi dan fokus, pasti bisa, gue yakin tuh. Kenapa? Karena gue bisa dan terbukti. Oke? Kalau gue aja yang umur sekarang udah 53 tahun bisa, apa lagi sobat-sobat Taman Sakti yang masih muda pasti lebih bisa juga gitu. Oke? Ada teman yang bilang, waduh tapi usia saya begini. Usia itu cuma nomor men, yang penting semangat. Maka itu akhirnya gue bisa, sebelum 1 tahun gue udah bisa punya restoran ya walaupun kecil, dan dalam 4 tahun gue bisa punya hotel walaupun gak gede-gede amat, tapi lumayan lah gitu loh ya. Sebelum gue tutup ya, seperti biasa ya, silakan direct message kalau masih ada pertanyaan, atau komen ya, kasih ide dong. Gue mulai burn out nih, mau ngomongin apa lagi, masa gue ngomongin tentang covid lagi, tentang apa kondisi Bali lagi, kasih masukan. Terus tapi anyway, kalau mau nanya detail tentang tempat gua, silakan ya, Instagram gua. Silakan nanya-nanya apakah kapan tempat gua available lagi, apakah masih ada special price kalau mau liburan Natal atau maybe next year. Just contact me on the Instagram, direct message me. Okay? I think that's all for now, and till then, stay safe baby.